Hujan turun membasahi dan badai datang untuk membanjiri. Ku aman berada di sisimu, meskipun ku tahu semua akan berlalu. Saat ku terapung di lautan, yakinkanku kita tak berpisah. Ku tahu engkaulah sahabatku, walaupun waktu pun kan berlaju. Ku memandang ke awan, ku yakin kau bersamaku dan tak pernah tinggalkanku. Walau ku tersesat, ku yakin kau menuntunku selama masih ada langit biru. Setiap kata yang tak pernah terucap dan penyesalan yang tak pernah berubah, ku bawa saat ku bentang sayapku menatap hidup yang ada depanku. Ku memandang ke dan tak pernah tinggalkanku. Walau ku tersesat, ku yakin kau menuntunku selama masih ada langit biru. Protokol Ibadah Adaptasi Kebiasaan Baru Gereja Betel Indonesia Paturyani.
Jemaat yang diperbolehkan hadir adalah jemaat berusia 12-60 tahun dengan kondisi sehat. Jika merasa tidak enak badan, demam, batuk, pilek, atau sakit lainnya, diharapkan istirahat di rumah. Jemaat bukan merupakan orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan atau sedang menunggu hasil tes pemeriksaan COVID-19. Selama berada di lingkungan gereja, jemaat wajib menjaga jarak satu dengan yang lain, serta menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung hingga dagu. Jemaat menginjakan kaki pada karpet desinfektan, kemudian mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan di depan gereja. Tidak memberi salam dengan berjabat tangan secara langsung. Setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan gereja. Hand sanitizer tersedia di gereja untuk digunakan setelah memegang suatu benda. Amplop persembahan diambil oleh masing-masing jemaat untuk memberi persembahan. Bangku gereja sudah diberi tanda. Duduklah di tempat yang tidak bertanda silang. Ibadah akan berlangsung selama 1 jam. Selama mengikuti ibadah, jemaat tetap harus memakai masker dengan benar. Tidak boleh diturunkan ataupun dilepas. Bagi yang memimpin dalam doa, akan diberikan mikrofon lain. Roti dan anggur perjamuan kudus sudah dimasukkan ke dalam plastik secara higienis. Pelayan perjamuan akan memberikan satu persatu kepada jemaat. Persembahan mingguan dan persepuluhan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak di akhir ibadah nanti. Untuk keperluan contact tracing, setiap minggu akan difoto per zona tempat duduk sebagai data kehadiran dan posisi duduk jemaat saat beribadah. Selesai ibadah, jemaat mengantri dengan menjaga jarak untuk keluar dari ruang gereja. Masukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jemaat dapat memberi salam kepada Bapak Gembala di luar gereja, tentu saja dengan menjaga jarak dan tanpa berjabat tangan. Gunakan lutut atau siku untuk membuka pintu toilet. Penjualan dan pembelian makanan di kantin tetap harus memperhatikan jarak dan kebersihan tangan setelah memegang uang atau bungkusan plastik. Disarankan agar jemaat membawa botol minum sendiri dari rumah. Jika menggunakan gelas milik gereja, cucilah tangan sebelum dan setelah memegang gelas. Sanitasi dan pembersihan ruang gereja dilakukan sehari sebelum ibadah dan setelah selesai ibadah. Meliputi pembersihan sarana ibadah seperti bangku, alat musik, mikrofon, mimbar, serta penyemprotan ruangan gereja.
Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah. Mari saya mengajak sidang jemaat untuk bersaat teduh. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih dan kemurahan-Nya. Haleluya. Bapa yang maha baik, Bapa yang luar biasa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari ini, hari yang baru. Berkat yang baru Tuhan, pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan anugerahkan sampai saat ini. Kami bersyukur buat kehidupan yang masih Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Dan kami datang pagi hari ini dengan segala pengucapan syukur kami kepadamu. Dengan segala rasa hormat kami dan kagum kami akan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Dan kami bersyukur kepadamu buat hari ini Tuhan. Mari Tuhan Kau pimpin ibadah kami pagi hari ini. Kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja dengan luar biasa dalam setiap hati kami. Bawa kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Engkau sendiri yang mengenyangkan dan memuaskan kami Tuhan. Engkau sendiri yang menyegarkan roh kami di dalam Engkau Tuhan. Sehingga roh kami tetap berkobar-kobar dan menyala-nyala di dalam kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala sembah dan syukur kami mau naikkan bagimu. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kami mau meninggikan, mengagungkan, memuliakan Engkau Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat kasih Tuhan, kita mau memuja Dia, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Kita mau mengekspresikan setiap pujian yang kita naikkan pagi hari ini. Kita mau mengagungkan Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sedang jawab kasih Tuhan, pujian ini merupakan pengagungan kita sebagai umat Tuhan. Alam semesta memuji Tuhan, bumi dan surga meninggikan nama Tuhan. Biarlah kita saat ini, pagi ini, biarlah yang bernafas memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan Allah yang maha besar. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana.
Hosana bagimu Tuhan. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Kau Raja, amin. Namamu besar, termulia, layak dipuji, disembah. Haleluya, amin. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, namamu besar, amin. Namamu besar, termulia, haleluya. Besar Kau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namamu layak dipuja dan disembah, ditinggikan, diagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu Bapa. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, ajaib Engkau, maha besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Yesus Kristus, sungguh ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu. Bagimu segala pujian, bagimu segala sembah kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami puja, Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Engkau Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami siap memberkati-Mu dengan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, pujian tadi memberkati saya bahwa alam semesta memuji nama Tuhan. Bumi, surga meninggikan Dia, Allah semesta alam. Luar biasa karena kita memiliki Tuhan yang maha besar. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja atas segala raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyah
kasih Tuhan. Namamu besar termulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang berdagang dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita puji dan sembah Dia. Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa selama-lamanya. Dia adalah Allah yang hidup atas segala raja. Inilah pengakuan kami Tuhan, namamu terbesar dan mulia. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah pengagungan kami, pengakuan kami kepadamu. Engkau adalah Allah yang besar, yang berkuasa, yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan membesarkan namamu. Terimalah pujian dan sembah kami kepadamu. Dan saatnya kami akan duduk diam di bawah kakimu. Kami akan buka hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua Tuhan. Sucikan kami semua, layakkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau mau pakai hamba-Mu yang Tuhan telah pilih untuk melayani pekerjaan-Mu, menjadi alat menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, sucikan dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah nama Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini sudah hampir beberapa 2 bulan ya kita datang beribadah kepada Tuhan dengan cara-cara yang baru. Ya, mungkin Bapak Ibu kurang jelas juga melihat wajah kita, tapi kayaknya mah pada kenal semua ya. Mungkin walaupun ditutup masker, tapi kelihatannya wajahnya saya masih mengenali ya orang-orang saudara-saudara kita. Pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk duduk di dalam rumahnya. Ini adalah waktu yang Tuhan berikan buat kita. Ya, sebab itu mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita. Kalau beberapa bulan yang lalu kita masih harus beribadah di dalam rumah, tapi kita bersyukur Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberi kesempatan dalam minggu-minggu yang akan datang juga kita boleh datang di dalam rumah Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Utamakan Tuhan. Ya, ayat yang tidak asing lagi buat kita di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Ya, sebagai pembuka kita baca Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat ke-37, ayat yang tidak asing lagi buat kita. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah hukum yang utama dan yang terutama. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Kita yang mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan menginginkan kepada kita sebagai umatnya untuk mengasihi Dia, melebihi apa yang kita kasihi di dalam dunia ini. Ya, Tuhan ingin kita mengutamakan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anaknya, kita melalaikan atau mungkin kita mengabaikan, kita kurang memahami apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga tanpa kita sadari dalam perjalanan kehidupan kita, kita lebih mengutamakan diri kita sendiri daripada Tuhan. Ya. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita semua yang hadir pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari kita jadikan Tuhan yang kita tadi nyanyikan, Tuhan yang maha besar itu menjadi satu-satunya Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Ada nyanyian yang namamu selalu berada di tempat pertama katanya. Itu lagu tahun berapa ya, 90-an mungkin ya, Meta tahu ya. Namamu selalu berada di tempat yang pertama. Betulkah? Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Sudahkah Tuhan yang maha besar itu menjadi yang utama dalam kehidupan kita? Ya, seringkali kita hanya menyanyi yang utama, seringkali kita hanya bisa menyanyi, kita ingin menjadikan Tuhan yang utama. Tetapi dalam prakteknya, kita seringkali mengabaikan. Seperti pada waktu itu murid-murid membiarkan Tuhan Yesus di buritan. Ya. Tapi ketika ada gelombang, baru mereka menyadari, di mana Tuhan? Ya. Mari kita belajar dalam kehidupan kita di masa-masa ke depan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan ini. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melakukannya. Ya, kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan tentu akan menolong dan memimpin kehidupan kita. Melewati hari-hari yang entah bagaimana. Kalau kita lihat corona bukan semakin menurun, bahkan semakin meningkat dan meningkat. Ya. Secara manusia sering kita mungkin bisa menjadi pesimis. Aduh, bagaimana ini ya? Bagaimana pemerintah Indonesia bisa mengendalikan penyebaran virus ini? Disuruh pakai masker, ya sudah pakai masker. Disuruh jaga jarak, disuruh cuci tangan, sudah. Tapi kenapa ini terjadi? Ya. Nah, kita percaya sebagai anak Tuhan. Tuhan punya rencana untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Ya. Tuhan ingin sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, kita juga belajar mengutamakan Tuhan. Kita belajar berserah kepada Tuhan. Ya. Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang kita akan alami ketika kita mengutamakan Tuhan? Ya. Yang pertama, ya slide selanjutnya. Yang pertama, ketika kita mengutamakan Dia, ada nggak keluar? Ya, kita akan tetap sehat. Ini adalah 10 hukum kesehatan, hidup sehat menurut Rumah Sakit Advent. Ya. Apa yang dinamakan hidup sehat menurut Rumah Sakit Advent? Yang pertama adalah hati yang gembira. Ya. Istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara bersih, pengendalian diri, esnya sinar matahari, exercise atau olahraga, hubungan sosial, air minum yang cukup, tetapi Tuhan yang utama. Ya. Ketika kita mau hidup sehat, ya, Rumah Sakit Advent ini membuat definisi ya hidup sehat itu apa sih gitu ya. Dan dikatakan T-nya itu adalah Tuhan yang utama. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberikan kesehatan buat kita. Ya. Memang hati yang gembira adalah obat. Tapi dalam masa sulit begini, bagaimana kita bisa bergembira? Ya. Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah kesulitan hidup yang mendera hampir seluruh masyarakat, tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Ya. Kalau istirahat, diet, udara, pengendalian diri, sinar matahari, ya itu mau nggak mau ya kita harus ikuti ya, exercise. Hubungan sosial kepada teman sekalian, air minum, itu ya bagaimana kita. Tapi di sini definisinya yang terakhir adalah Tuhan yang utama. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan, kesehatan. Sebab oleh bilurnya kita sembuh ya. Ya, selanjutnya Yesaya 55 ayat 1 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Yesaya 55 ayat yang kelima. Yesaya 55 ayat yang kelima. Salah ya rasanya. Yesaya salah. Maaf ya. Sepertinya bukan di Yesaya ya Pak Yosia ya. 1 Petrus 2 ayat 24 dulu. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, Tuhan adalah Allah penyembuh dalam kehidupan kita. Ya, sebab itu kita akan tetap sehat. Apapun sakit yang kita alami, kalau kita mengutamakan Tuhan, bilur-bilurnya Tuhan itu yang akan menyembuhkan kita. Ya, sebab itu mari, kalau Bapak Ibu ingin tetap sehat di masa pandemi ini, utamakan Dia. Ya, kasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan sepenuh jiwa kita. Kita mau mengasihi Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, kita beribadah di rumah, kita beribadah melalui online, mari kita tetap utamakan Dia. Ya, gunakan waktu yang Tuhan masih berikan buat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Memang ketika ibadah itu dilakukan secara online, kita bebas melakukannya. Mau jam berapapun kita bisa mengikutinya, ya, dan itu memang tidak salah, ya. Tapi mari kita utamakan Dia. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita datang beribadah kepada Tuhan. Hal yang lain ketika kita mengutamakan Tuhan. Ya, slide selanjutnya. Penuh dengan sukacita, ya. Ini dalam bahasa Inggris ada yang dinamakan joy. Joy adalah sukacita atau kesenangan. Dikatakan joy itu J-nya itu yang pertama adalah Jesus first. Yesus yang pertama. O-nya other, second, orang lain yang kemudian. Dan Y-nya atau yourself last. Jadi diri sendiri yang terakhir. Enggak masuk akal memang. Ketika kita mau bersukacita harusnya kita dulu yang diutamakan, ya. Kita seringkali membalik. Kita yang pertama, mungkin Tuhan yang kedua, orang lain yang terakhir. Tetapi ketika kita mau penuh dengan sukacita, ya, Tuhan yang utama. Ya, kita utamakan Dia, maka Dia akan memberikan sukacita itu buat kita. Ya, memang untuk pemikiran manusia tidak masuk akal, tidak masuk kepikiran bagaimana kita mengutamakan Tuhan lebih dulu kita bisa bersukacita. Ya, mau juga saya dulu. Ya, tapi Tuhan tidak mengajarkan hal demikian. Kalau kita baca dalam Matius 22 tadi, tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita juga mengasihi sesama. Sama seperti yang tadi dalam hukum hidup sehat itu adalah hubungan sosial, adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama. Ya, apakah kita juga bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Ya, baru kita memikirkan diri kita sendiri. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin kita berbeda dengan orang lain. Kalau orang dunia mungkin egois memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika mulai merebak pandemi ini, berapa banyak orang yang egois, yang menahan masker, menahan hand sanitizer, memborong barang-barang itu untuk dapat mendapatkan keuntungan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini, kalau kita mau penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita, utamakan Yesus. Yesus yang pertama dalam kehidupan kita, tidak hanya dalam pujian saja, tetapi benar-benar dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita di sepanjang kehidupan kita ini. Karena, ya slide selanjutnya, Dialah yang memberikan sukacita. Mazmur 33 ayat 21. Mazmur 33 ayat 21. Mazmur 33 ayat 21. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ya, sukacita anak-anak Tuhan adalah karena Tuhan. Tuhan yang memberikan sukacita dan kegirangan buat kita. Sekalipun kita penuh dengan kesulitan, masalah, banyak kesulitan atau permasalahan dalam kehidupan kita, tetapi sukacita surgawi itu Tuhan berikan buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita utamakan Dia di dalam kehidupan kita. Maka hati kita senantiasa dipenuhi oleh sukacita. Ya, kita jangan egois. Ya, kita jangan mementingkan hanya diri kita sendiri. Ya, di dalam segala keberadaan kita, Tuhan ingatkan kepada kita juga untuk mengasihi sesama, untuk memperhatikan sesama, untuk memperhatikan mereka yang mungkin tidak terperhatikan, menjangkau mereka yang mungkin tidak terjangkau. Ya, seberapa besarnya kita memperhatikan mereka. Ya, seringkali kita memang mengutamakan Tuhan, kita mau ke Tuhan iya, tapi ke sesama tidak. Bukan demikian, mengutamakan Tuhan.
Mengutamakan Tuhan berarti kita juga memperhatikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ketika kita mengutamakan Tuhan, selain kita tetap sehat, kita penuh dengan sukacita. Dan selanjutnya, slide selanjutnya, kita akan mendapatkan kecukupan. Ya. 2 Raja-Raja 17 ini saya salah ketik ya. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17, bukan 7 ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 saya akan bacakan buat kita semua. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sungguh ironis ya keadaan zaman kekeringan pada masa itu, masa banyak kelaparan, tetapi Elia menyuruh janda di Sarfat itu untuk membuat makanan untuk dianya terlebih dahulu. Ya, mungkin saat sekarang ini juga kejadian ini terjadi di negara kita. Ya, di tengah kekeringan, di tengah adanya bencana, banyak orang yang kekurangan. Dan memang gak masuk akal. Tepung sedikit, minyak sedikit, cuma buat 1 orang, 2 orang, harus diberikan dulu kepada Elia. Tapi apa yang kita lihat ya melalui firman Tuhan ini, ketika janda ini taat kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan atau orang lain, taat terhadap perintah Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan. Ya, janda dan anaknya dan Elia mendapatkan makanan yang cukup sampai hujan turun kembali. Itulah firman Tuhan yang harus kita yakini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita merasakan kekurangan di dalam dunia ini, ketika sekeliling kita merasakan kekurangan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan memeliharakan kehidupan kita ketika kita mau mendahulukan Dia, ketika kita mau taat apa yang Tuhan berikan perintahkan buat kita, dan kita akan merasakan kuasa Tuhan itu menyertai kehidupan kita dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kekurangan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini? Apa yang menjadikan kelemahan di dalam kehidupan kita? Mari kita belajar taat apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memberi kepada sesama kita, mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Jangan ngomel. Memang seperti seringkali manusia seperti janda ini, gimana saya bisa bagi kamu Nabi Elia? Tepung cuma sedikit, saya akan buat roti, saya akan makan sama anak saya, ya selanjutnya nggak tahu.
Mungkin kami akan mati. Ya. Tapi janda ini percaya kepada Tuhan ketika Nabi Elia mengatakan, pulang, buatlah seperti yang kamu katakan. Buat untuk saya dulu. Maka Tuhan akan memberkati dan mencukupkan keperluan janda dan anaknya ini. Apakah kita bisa melakukan seperti yang janda di Sarfat ini lakukan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang disembah oleh Elia, Tuhan yang disembah oleh janda Sarfat itu adalah Tuhan yang sama seperti yang Bapak Ibu Saudara kita semua sembah saat ini. Ya. Seperti firman Tuhan bulan yang lalu saya mengatakan, ada yang tidak berubah dalam dunia ini. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia akan menolong kita, memberkati kita. Kuasanya tidak berubah. Dulu dia bisa melakukan mujizat. Saat ini juga dia bisa melakukan mujizatnya buat kita. Asalkan kita mau mengutamakan dia. Utamakan dia dengan kita mengasihi sepenuh hati kita. Dengan mengasihi Tuhan. Dengan segala kehidupan kita. Kita selalu menomorsatukan dia. Di dalam apapun yang kita lakukan di dalam dunia. Dan kita akan merasakan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya yang mengasihi dia dengan sepenuh hati. Ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. Bertanyalah dalam hati kita masing-masing, sudahkah kita mengutamakan Tuhan? Sebelum pandemi, saat pandemi dan sesudah pandemi corona ini, apakah kita tetap memiliki komitmen di dalam Tuhan? Kita mengutamakan dia. Ya. Sebagai pesan untuk kita bawa pulang ke rumah. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka dia akan menjaga kesehatan tubuh. Hati kita dipenuhi dengan sukacita. Dan dia akan memberikan kecukupan dalam segala yang kita perlukan hari demi hari. Sebab itu utamakan Tuhan dengan mengasihi dia, melebihi apapun di sepanjang kehidupan ini. Dan rasakan berkat yang disediakan bagi anak-anak yang mengasihinya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita utamakan dia di dalam kehidupan kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri firman Tuhan dengan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil berdiri. Nyanyikan pujian ini dari hati kita. Merupakan janji kita kepada Tuhan. Bahwa yang terutama dalam kehidupan kita adalah mau memuliakan Tuhan. Tua, muda, besar, kecil, mari kita muliakan dia dengan apa yang dapat kita lakukan. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya. Dalam hidup ini, amin Tuhan, meninggikan nama Yesus. Kami mau meninggikan Tuhan dan yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya.
pujian ini boleh menjadikan kerinduan kita untuk selalu mengutamakan Dia di dalam segala kehidupan kita. Ibu Reni yang berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami boleh selalu Tuhan mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, inilah Tuhan janji kami Tuhan, untuk kami boleh selalu Tuhan mengutamakan Engkau, sehingga kami boleh memperoleh Tuhan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat Ibu Dr. Lydia Tuhan, yang sudah Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu buat kami semua di tempat ini. Tuhan, Kau berkati dia Tuhan lebih dan lebih lagi. Engkau pakai dia Tuhan untuk menyampaikan Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan bagi kami semua. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya silakan kembali. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Dr. Lydia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sebentar kita akan membawa korban persembahan, dan di depan telah tersedia amplop ya bagi sidang jemaat. Sebelum masuk bisa mengambil amplop ini. Yang putih yaitu untuk persembahan, dan yang amplopnya yang ada warna-warni biru dan merah untuk amplop diakonia, dan juga ada amplop untuk perpuluhan. Sebelum kita akan memberikan persembahan pulang, nanti saya minta Ibu Mary untuk berdoa memberikan persembahan pagi ini. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan untuk kasih anugerah yang selalu menyertai kami. Dan Tuhan, biarlah pada saat ini Bapa, seluruh jemaat-Mu Tuhan akan membawakan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biar Tuhan sucikan dan kuduskan hingga menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah persembahan ini Bapa boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan senantiasa. Tuhan sucikan dan kuduskan, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa dengan kuasa yang daripada Tuhan, dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis jam 5 sore. Atau akan ditutup sebelum Kamis kalau misalnya kuotanya sudah penuh ya. Yang kedua, iklan ucapan Natal. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam iklan ucapan Natal dapat menghubungi penerima ucapan Natal. Detailnya ada di lembar buku renungan Penuntun Tumbuh Bersama. Ya, sidang jemaat bisa lihat ada di situ. Kalau mau memberikan ucapan selamat Natal. Pengumuman yang lain, ada tayangan pengumuman Paturyani Online Ministry Night. Silakan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau
Haleluya. Oh, Kami bersyukur Engkaulah yang hidup bagi kami, Engkaulah yang setia. Demikian ya, tayangan Patruyani Online Ministry Night. Pengumuman yang lainnya, doa Rabu. Persekutuan doa Rabu akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 September 2020 pukul 6 sore secara offline di tempat ini ya. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir dapat mengikuti secara online melalui YouTube. Link akan dibagikan pada hari Rabu. Tetap jalani hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan dan makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, serta bahagia selalu. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Setelah nanti doa berkat, panduan keluar biasa dimulai dari belakang dulu, setelah itu dari balkon ya. Saya serahkan pada Bapak Pendeta Muda Yosia. Mari sidang jemaat Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat pimpinan-Mu, oh Tuhan, dalam ibadah raya kami. Kami boleh, oh Tuhan, merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. Dan kami percaya pulang dari tempat ini, pulang dengan penuh sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dalam, oh Tuhan, setiap, oh Tuhan, kehidupan mereka. Oh Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Oh Tuhan, juga dalam kesehatan mereka, Tuhan yang memberkati senantiasa. Apapun, oh Tuhan, yang, oh Tuhan, hadapi saat ini, dalam pergumulan-pergumulan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat anak-anak kami, oh Tuhan, yang oh Tuhan saat ini, oh Tuhan kuliah, yang sekolah dan saat ini masih belajar online dari rumah. Tuhan yang menolong mereka Bapa, Tuhan yang memberikan hikmah yang daripada Allah, dan mereka boleh berhasil, oh Tuhan, dalam, oh Tuhan, studi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang, oh Tuhan, tidak sempat hadir pada pagi hari ini dikarenakan dengan protokol kesehatan Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang melawat mereka di rumah mereka masing-masing. Kuasa-Mu, oh Tuhan, boleh mereka rasakan Tuhan, dan mereka boleh tetap memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan buat tim AKB yang, oh Tuhan, telah mempersiapkan jalannya ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati mereka Bapa, segala jeripaya pengorbanan mereka Tuhan telah memperhitungkannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan saat ini Tuhan. Oh Yesus, siapapun oh Tuhan mereka saat ini. Kami berdoa buat Ibu Neri, buat Ibu Leng-on, oh Tuhan buat Ibu Evi Mega, oh Tuhan Bapak Sinsin, Ibu Widya, oh Tuhan, dan nama-nama yang lain yang kami, oh Tuhan, tidak sebutkan pada pagi hari ini. Kami bersatu di dalam doa, di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang maha kuasa menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala sesuatu. Juga kami berdoa Tuhan buat doa online yang biasanya kami lakukan oh Tuhan selama ini. Namun Tuhan, pada hari Rabu ini kami akan mulai doa di tempat ini Bapa. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan.
kami mohon penyertaan dan perlindungan Allah, serta berkat Allah senantiasa dicurahkan dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu, Tuhan yang melimpahkan kasih karunia dan memberi damai sejahtera. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang